Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teteh semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Daring kali ini kita akan membahas mengenai pH asam kuat basa kuat dan pH asam lemah basa lemah. Tapi sebelum itu kita kenali dulu kekuatan asam basa. Apa yang mendasari kekuatan asam dan basa? Yaitu harga Ka dan Kb. Apa itu Ka dan Kb? Misalnya kita ada asam Ha ya. Ini kan akan terionisasi dalam air menjadi ion hidrogen H+ dan ion sisa asamnya A-. Nah, Ka adalah tetapan ionisasi asam yang merupakan hasil kali konsentrasi produk ion H+ kali A- per konsentrasi asamnya. Jika dalam air semuanya jika dalam air ini semuanya terurah menjadi molekul H+ dan A-, maka berarti yang terionisasi 100%. Ini berarti asam kuat ya, elektrolit kuat. Nah, dari percobaan harga-harga Ka itu yang semakin besar akan menjadi asam kuat adalah ada 7, yaitu asam sulfat. Yang paling kuat dulu asam perklorat ya. Asam perklorat HClO4. Ada asam sulfat H2SO4. Ada asam nitrat HNO3. Ada asam klorat HClO. Ada asam klorida HCl. Ada asam bromida HBr dan ada asam iodida HI. Nah, ini adalah 7 asam dengan harga Ka yang sangat besar sehingga merupakan asam kuat. Selain yang 7 ini dikategorikan sebagai asam lemah. Kemudian kalau basa bagaimana? Sama halnya dengan basa, misalnya kita ada basa MOH. Maka dalam air akan terionisasi menjadi ion positif M+ dan ion hidroksida OH-. Nah, maka Kb atau tetapan ionisasi basa adalah hasil kali konsentrasi M+ dikali OH- dibagi konsentrasi basanya MOH. Nah, jika dalam air seluruhnya terurai menjadi ion M+ dan OH-, maka ini berarti terionisasi sempurna yang kita kategorikan sebagai elektrolit kuat. Nah, yang tergolong basa kuat apa saja? Yaitu basa-basa dari golongan 1A, misalnya LiOH, KOH, NaOH ya. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Dan basa-basa dari golongan 2A yaitu berilium, BeOH2, magnesium, MgOH2, kalsium hidroksida, CaOH2, barium hidroksida, BaOH2, strontium hidroksida, SrOH2. Apalagi beli mangga cari sirsak bawa rambutan, RaOH2 ya, radium. Nah, selain dari basa-basa alkali dan alkali tanah ini, maka dikategorikan sebagai basa lemah. Artinya harga Kb dari basa-basa alkali dan alkali tanah ini besar. Nah,
Jadi semakin besar harga Ka, semakin kuat asam. Kalau harga Ka-nya kecil, maka berarti asamnya lemah. Artinya apa? Artinya ketika dilarutkan dalam air tidak seluruhnya terurai menjadi H+ dan amin, tapi ada yang masih dalam bentuk senyawanya atau Ha-nya ya, bentuk molekul Ha-nya. Kalau dipanahkan ini adalah bolak-balik. Artinya terurainya sebagian. Demikian juga dengan basa ya. Jika Kb-nya besar maka basanya kuat, dan jika Ka-nya kecil merupakan basa lemah. Di luar basa alkali dan alkali tanah ini adalah basa lemah. Artinya apa? Artinya ketika dilarutkan dalam air tidak seluruhnya terurai menjadi M+ dan OH-, tapi ada yang masih bentuk senyawanya, MOH ya. Lalu apa itu derajat keasaman? Derajat keasaman dirumuskan dengan min log konsentrasi dari H+. Kemudian bagaimana cara menghitung? Kalau dengan pH meter atau dengan indikator universal itu namanya mengukur ya. Nah, kalau perhitungan berarti kita gunakan rumus. Bagaimana kalau untuk menghitung pH asam kuat? Bagaimana menghitung pH asam lemah? Ini yang membedakan di perhitungan konsentrasi H+-nya ya. Untuk asam kuat kita menghitung konsentrasi H+-nya dari A kali MA. A ini apa? A ini kita ketahui sebagai jumlah H+ yang terurai atau valensi asam. MA-nya apa? MA itu konsentrasi dalam molar ya, atau molaritas asam. Bagaimana untuk perhitungan H+ untuk asam lemah? Untuk menghitung konsentrasi H+ dari asam lemah, kita bisa gunakan rumusan dari akar Ka kali MA. Nah, jika Ka-nya tidak diketahui, kemudian diketahui derajat ionisasinya, maka konsentrasi H+ untuk asam lemah bisa dirumuskan dengan alfa kali MA. Ka ini tadi sudah kita bahas adalah tetapan ionisasi dari asam atau tetapan kesetimbangan asam. Nah, kalau alfa apa? Alfa itu derajat ionisasi. Nah, kita ketahui untuk asam lemah yang merupakan elektrolit lemah, harga alfanya akan berada di kisaran 0 sampai 1 ya. Jadi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Misalnya terionisasi 60%, maka kita masukkan angka 0,6 ya. Kemudian bagaimana untuk menghitung pH basa? Karena basa itu mengandung OH-, maka kita menghitungnya tidak dari pH, tapi dari pOH. pOH itu rumusannya min log konsentrasi OH-. Dalam menghitung pH basa kuat dan basa lemah, nanti yang membedakan adalah rumusan dari OH-nya. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung OH- dari basa kuat? Nah, kita bisa gunakan rumusan OH- sama dengan B kali MB. B-nya apa? Kita ketahui B itu adalah jumlah OH- atau ion hidroksida yang kita sebut dengan valensi basa. Dan MB adalah konsentrasi basa dalam molar atau molaritas basa. Untuk basa lemah bagaimana menghitung konsentrasi OH-nya?
jika diketahui harga KB, kita bisa gunakan rumusan dari akar KB kali molaritas basanya ya, akar KB kali MB. KB apa? KB itu tetapan ionisasi basa. Kalau tidak diketahui harga KB, kita bisa gunakan rumusan dari alfa kali MB. Alfa apa? Alfa itu derajat ionisasinya. Nanti setelah kita masukkan harga OH min, kita baru mendapat nilai POH. Bagaimana cara menentukan pH-nya? Nah, bahwa pH dan POH itu jumlahnya adalah 14. Jadi pH basanya nanti sama dengan 14 dikurangi dari ini pindah ruas menjadi minus ya, min POH. Menuliskan pH dan POH, P-nya itu kecil ya, huruf kecil, P kecil. Nah, setelah ini kita akan ke contoh perhitungannya ya, dari menentukan pH asam basa kuat dan lemah. Nah, sekarang kita coba menghitung pH dari larutan asam basa ini ya. Contoh yang pertama, hitung pH dari larutan asam sulfat 0,1 molar. Maka diketahui apa di sini? Asam sulfat. Asam sulfat itu rumus molekulnya H2SO4. Tidak ada informasi apapun selain Ma. Molaritasnya ini adalah 0,1 molar. Atau kalau dibuat 10 pangkat, ini pangkat min 1 ya. Nah, asam sulfat ini kita ketahui merupakan salah satu dari 7 asam kuat, yang kalau diuraikan menjadi 2H+ ya, ini 2H+, dan sisanya ion sulfat SO4 2-. Ditanyakan pH-nya. Nah, kemudian sebelum menentukan pH, kita hitung dulu konsentrasi H+-nya. Karena asam sulfat ini asam kuat, maka rumusannya adalah A kali Ma. A-nya berapa? A-nya ini jumlah ion H+-nya. Atau valensi asamnya ada 2 ya. 2 kali Ma-nya 10 pangkat min 1. Nah, kemudian pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. H+-nya kita masukkan harganya 2 kali 10 pangkat min 1. Kalau di matematik kita misalkan 2 ini A ya, dan 10 pangkat min 1 ini adalah B, maka log A kali B itu sama dengan log A ditambah log B ya. Kemudian A-nya tadi 2 ya, berarti, tapi jangan lupa di depan kita ini kasihkan minus ya, jadi min log 2. Kemudian pangkat dalam logaritma itu bisa menjadi bilangan dasar ya, pindah ke depan. Min 1 ini kali di depannya ada min, jadi min kali min, jadi, atau ini dulu, nah min log ini sama dengan log 2 ditambah log 10 pangkat min 1 ya. Nah, ini di depannya ada min, jadi min log 2. Nah, ini pangkat bisa pindah ke depan, min 1 ya. Jangan lupa di depannya ada min lagi, jadi plus log 10 itu 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1.
maka pH-nya sama dengan 1 min log 2 ya. Ya, pH-nya sangat kecil. Untuk contoh yang kedua, hitung pH dari larutan BaOH2 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Diketahui ini ada OH berarti ini basa ya. Dan Ba ini barium ini adalah golongan 2A atau alkali tanah. Jadi barium hidroksida adalah basa dari alkali tanah yang kita ketahui merupakan basa kuat. Dengan molaritasnya ini Mb sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Jika terurai, BaOH2 menjadi 2OH- ya. 2 ion hidroksida, di depannya ini ion positifnya Ba2+. Nah, kemudian berapa jumlah OH-nya? Ini B-nya sama dengan 2 ya jumlah OH-nya. Ditanyakan pH. Nah, karena ini basa, jadi kita tidak bisa langsung menghitung pH, tapi dari pOH-nya dulu. pOH itu min log OH min, cari dulu OH minusnya. Untuk basa kuat, rumusannya adalah B kali MB. B-nya itu 2, molaritas basanya 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, 2 kali 5 ini 10 ya. 10 pangkat min 4 perkalian 10 pangkat ini sama dengan 10 pangkat min 10 pangkat 1. Ini 10 pangkat min 4, maka pangkatnya dijumlahkan. 1 kurang 4 ini menjadi 3 ya. 1 tambah min 4 jadi 10 pangkat min 3 molar. Dari OH min kita tentukan pOH-nya. pOH itu min log konsentrasi OH min log OH minnya 10 pangkat min 3. Pangkat pindah ke depan ini jadi 3 ya pH-nya, pOH-nya maaf. Nah, baru menentukan pH-nya, bahwa pH dan pOH itu jumlahnya sama dengan 14, sehingga pH sama dengan 14, ini pindah ruas jadi min pOH, 14 kurangi 3 jadi berapa? Jadi 11 ya. Jadi pH-nya ini basa di atas 7. Nah, kita ketahui kan pH asam itu di bawah 7 dan pH basa itu di atas 7. Ini pH-nya 11. Ya, nomor berikutnya hitung pH larutan HBRO. HBRO ini kalau 1O ini bromat ya. Ya. Asam kalau 1O itu awalan hipo ya, maaf. Jadi asam hipobromit. Nah, ini dengan konsentrasi berarti diketahui kalau asam berarti simbolnya A ya, Ma. 0,1 molar. Kemudian diketahui harga Ka 4 kali 10 pangkat min 9. Ini 10 pangkat min 9 harga Ka-nya kecil ya. Berarti asamnya asam lemah ya. Dan ini HBRO ini memang di luar dari 7 asam kuat. Nah, ditanyakan pH-nya. Sebelum ke pH, untuk asam lemah kita tentukan dulu konsentrasi ion H+-nya sama dengan akar Ka dikalikan Ma ya. Ka-nya berapa? Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 9. Ma-nya
0,1 kalau kita buat 10 pangkat, ini 10 pangkat min 1 ya, geser koma 1 kali ke kanan ya, ke kanan itu kan angka makin besar, bilangan dasar pangkat akan makin kecil, jadi 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 1, pangkatnya ini di perkalian 10 pangkat, pangkatnya dijumlahkan, min 9 tambah min 1 jadi min 10, 4 kali 10 pangkat min 10, keluar akar 4 itu adalah 2 ya, 10 pangkat min 10, akar pangkat 2, ini pangkatnya dibagi 2, jadi 10 pangkat min 5, maka pH sama dengan min log konsentrasi H plus min log 2 kali 10 pangkat min 5. Pangkat pindah ke depan, min kali min jadi plus, ini jadi 5 min log 2 ya. Jadi untuk gampangnya nanti ke depannya pangkat pindah ke depan menjadi bilangan dasar, min kali min menjadi plus, dan lanjutkan min log berapa ya. Ini untuk contoh perhitungan pH dari asam lemah. Bagaimana untuk basa lemah? Kita ke soal berikutnya. Ini contoh soal yang keempat. Hitung pH larutan NH3 0,1 molar. Diketahui harga Kb-nya 10 pangkat min 5. Ada Kb, maka ini adalah basa ya, dimana NH3 ini di luar dari basa alkali dan alkali tanah, maka NH3 adalah basa lemah. Nah, ini M ini adalah Mb ya, kita simbolkan Mb, molaritas basa 0,1 molar. Kalau dibuat 10 pangkat min 1. Ada harga Kb 10 pangkat min 5. Ditanyakan pH-nya, tidak bisa kita langsung menentukan pH dari konsentrasi H+, tapi karena ini basa, jadi dari OH-nya. Untuk basa lemah, kalau diketahui harga Kb, maka OH- sama dengan akar Kb dikalikan Mb ya. Kb-nya berapa? Kb-nya 10 pangkat min 5. Mb-nya 10 pangkat min 1. Perkalian, ini sejajar, ini 10 ya. Nah, perkalian 10 pangkat, pangkatnya dijumlahkan min 1 dan min 6. Min 1 dan min 5 ini menjadi 10 pangkat min 6 ya. Akar 10 pangkat min 6. Keluar akar, pangkatnya dibagi 2 menjadi 10 pangkat min 3. Dari OH- kita tentukan dulu pOH-nya. Min log konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi kita lambangkan kurung kotak ya, ini lupa. Nah, kemudian harga OH-nya 10 pangkat min 3. Ini pangkat pindah ke depan, min kali min jadi plus, jadi pOH-nya 3 nih ya. Nah, terus pH-nya berapa? pH itu 14 dikurangi pOH ya. 14 kurang 3 berapa? 11 ya. Larutan amonia 0,1 molar, ini pH-nya 11. Nah, selanjutnya ini agak divariasi ya, kita tidak menentukan pH. Tapi hitung persen HCN yang terionisasi. Berarti ditanyakan apa? Ditanyakan persen terionisasi atau harga derajat ionisasi yang kita simbolkan alfa ya. Ini yang ditanyakannya. Dalam larutan HCN 0,1 molar. HCN ini adalah asam ya. Depannya ada H, ini hidrogen cyanida dengan konsentrasi 0,1 M, maka kita simbolkan Ma. 0,1 M. Kalau kita buat 10 pangkat min 1. Diketahui nilai Ka-nya ini sangat kecil ya, 10 pangkat min 12. HCN
itu adalah asam lemah. 6,4 kali 10 pangkat min 12. Bagaimana cara menghitung alfa atau derajat ionisasinya? Kita ketahui rumusan untuk menentukan H+ untuk asam lemah. Ada akar Ka kali Ma. Ada juga alfa kali Ma. Nah, kalau kita substitusikan ini maka sama aja bahwa akar Ka kali Ma itu sama dengan alfa dikalikan dengan Ma. Nah, biar ini keluar akar maka kita kuadratkan menjadi kuadrat nanti ya. Keluar akar. Ini menjadi Ka kali Ma. Maka yang sebelah kanannya kita kuadratkan juga ya. Alfa kuadrat kalikan Ma kuadrat ya. Keluar akar berarti pangkat 2. Ini ada Ma kiri kanan, ini pangkat 1, ini pangkat 2, berarti tinggal 1 ya. Maka alfa kuadrat sama dengan Ka, ini pindah ruas menjadi per Ma. Ini masih kuadrat, kalau alfa saja berarti kita kembalikan ke bentuk akarnya. Akar Ka per Ma, maka alfa sama dengan masukkan harganya 6,4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 1 Ma-nya. Nah, masih di dalam akar 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 1, pembagian 10 pangkat, pangkatnya dikurangi. Min 12 dikurang min 1, ya dikurang min artinya ditambah, jadi 10 pangkat min 11. Nah, kalau 10 pangkat min 11 ini nih pangkatnya, 10 pangkatnya ini ganjil, sulit untuk dibagi 2 nanti ya, maka kita jadikan genap. Demikian juga dengan 6,4 kita jadikan 64, geser 1 komanya. Nah, jadi ini kalikan 10 pangkat. Kalau bilangan dasar makin besar, pangkat makin kecil ya. Dari 6,4 ke 64 ini lebih besar. Jadi pangkatnya lebih kecil, 10 pangkat min 11, makin ke kirinya makin kecilnya itu 10 pangkat min 12. 64 itu akar dari 8 ya. Jadi alfanya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12, keluar akarnya jadi 10 pangkat min 6. Jadi sangat kecil ini ya, kalau diangkakan menjadi 0,000008. Jadi terionisasinya sangat-sangat sedikit di dalam air. Nah, demikian untuk contoh soal perhitungan pH asam dan basa. Nanti tugasnya ditunggu saja melalui Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf videonya jadi panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.